seorang suami ketika menafkahi istri ini juga tidak tidaklah punya banyak yang akan yang tahu. Ayo. Panas nih apa lu? Yuk. Kenaan. Oh. Dengan saya sendiri Arsyad Rizadi Abdillah dan teman saya Aziz Sayyifuddin dan rekan teman saya yang satunya Muhammad Rizky Zakaria. Terima kasih. Terima kasih atas Imam Abu Hanifah memperkenankan seorang wanita menjadi. Dari hal ini kami memahami bahwa seorang wanita itu mempunyai potensi sejak dahulu untuk menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum dan rekan-rekan dari kedua tim yang kami banggakan. Kami dari Mahat Aliyah Tarmasi yang berada pada posisi kontra berkaitan dengan mosi debat kali ini, yakni kedudukan perempuan sebagai hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi tersebut. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya dan pada hakikatnya profesi sebagai hakim adalah profesi yang sangat berat dan penuh dengan resiko. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari beberapa hakim yang mengalami diskriminasi bahkan ancaman pembunuhan. Dan ada juga kasus yang menyatakan bahwasannya hakim mengalami pembunuhan dan dilaksanakan atau dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak dikenal. Dan alasan mengapa kami tidak setuju pada mosi debat kali ini adalah didasari dengan beberapa alasan dan argumentasi utama yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Aziz Sayyifuddin. mempertimbangkan yang pertama, Indonesia negara mayoritas penduduk muslim yang sudah seharusnya pemerintah dalam menerbitkan undang-undang dan regulasi harus memperhatikan kaum Islam, yang mana pendapat jumhur ulama yang paling kuat adalah melarang perempuan menjadi hakim. Artinya, syarat sah menjadi hakim adalah haruslah seorang laki-laki. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali. Dan pendapat yang digunakan oleh tim pro merupakan pendapat minoritas ulama. Dan bahkan ada yang dikatakan syad oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah. Dan ada ketentuan-ketentuan yang nanti akan dibahas kemudian. Beratnya beban yang harus diemban oleh hakim perempuan, karena bukan hanya sekedar tentang boleh dan tidaknya perempuan menjadi hakim, karena dalam prosesnya tidak semudah itu. Karena dalam faktanya hakim perempuan memiliki kewajiban dalam kaitannya dengan suami juga, bahwa sebagai seorang hakim dan ibu rumah tangga, tanggung jawabnya sebagai seorang istri tidaklah mudah, karena keduanya merupakan persoalan penting yang harus dilaksanakan. Kemudian nanti suatu aklinya perempuan ini, dan secara neuroscience atau riset penelitian, bahwa perempuan cenderung tidak berani mengambil keputusan dan resiko yang nantinya berimplikasi terhadap putusan peradilan hakim perempuan tersebut. Faktanya dalam melerai pertikaian atau memutuskan sebuah perkara, hakim seringkali mendapat ancaman dari pihak tersangka atau yang berkaitan. Hal ini dirasa berat jika dialami oleh perempuan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami menyatakan tidak setuju terhadap mosi debat kali ini, yakni perempuan sebagai hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai hakim itu dari minoritas ulama. Ya. Kemudian dari 4 madhab yang mu'tabar, kami mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Nah,
Apakah ketika hanya Imam Abu Hanifah saja yang melegalkan wanita sebagai hakim, apakah itu tidak diperbolehkan? Tentu boleh, karena selama pendapat ini masih dalam lingkup 4 mazhab, maka itu boleh dipakai. Bukan berarti hanya karena minoritas ulama maka tidak boleh dipakai dan tidak bisa disetujui. Itu menurut. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya adalah makruh tahrim. Jikalau itu dan mengecualikan dan hanya khusus pada perkara perdata, tidak pada perkara tindak pidana. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah itu hukumnya makruh tahrim. Cukup. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yakni pertanyaan dari tim kontra kepada tim pro. Silakan. Abu Hanifah yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim dalam perkara yang persaksian yang diterima, tidak pada kisos dan had atau hal ini pidana. Nah, ini kontekstualisasinya dalam negara Indonesia, prakteknya perempuan tidak hanya terbatas pada hakim perdata saja. Nah, ini gimana kontekstualisasi kemudian Anda menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah untuk pijakan hukum ini? Tim kontra tidak setuju kalau kami mengambil dalil dari Imam Abu Hanifah seperti itu. Kami di sini juga punya dalil yang mana itu dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu an takuna al-mar'atu hakiman 'alal itlaqi fi kulli syai'. Jadi semua wanita itu diperbolehkan secara mutlak untuk menjadi hakim dalam setiap hal, bukan hanya sekedar dalam keluarga, namun kita tidak diperbolehkan untuk berpolitik, tidak seperti itu. Di sini sudah jelas alal itlaqi fi kulli syai', seperti itu. Kemudian ingin menambahi. Interupsi boleh nggak? Boleh kalau interupsi. Bahwa dalam kitab An-Nidam Al-Qadha'i, Dr. Abdul Aziz Izam Sahifah 98 disebutkan wa hadzal ra'yu minasyudud wa mukhalifatul ijma' bihaitsu la yultafat ilaihi. Artinya apa? Pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini termasuk pendapat yang syadz, di mana tidak boleh digunakan dalam pijakan hukum. Seperti ini. Ketika Imam Ibnu Jarir menyatakan pendapat, untuk apa Imam Ibnu Jarir menyatakan pendapat kalau tidak boleh diikuti? Seperti itu menurut kami. Sehingga setiap ulama menyatakan kontribusinya, pendapatnya, ketika sudah dinyatakan secara umum maka boleh diikuti. Maaf, saya putus. Silakan dijawab pertanyaan dari tim kontra saja. Jangan melebar ke sana. Silakan jawab pertanyaan yang tadi yang awal. Yang tidak menyetujui Imam Abu Hanifah itu. Ya. Kami mengatakan menggunakan dalil Imam Abu Hanifah meskipun dalam ranah perdata, tidak dalam hudud. Akan tetapi di sini masih ada kebolehan seorang wanita dalam menjadi hakim, sehingga sesuai dengan pendapat kami pro. Akan direspon balik apa yang disampaikan tim kontra. Baik, izin menanggapi apa yang disampaikan oleh tim pro, bahwasanya pendapat tim pro tetap menggunakan dalil yang disampaikan atau pendapat yang disampaikan oleh Imam Hanafi terkait kebolehan perempuan sebagai hakim. Coba lihat kembali posisi Indonesia sekarang seperti apa, ataupun kondisi peradilan di Indonesia itu seperti apa sekarang pada saat hari ini, pada saat ini. Bagaimana? Menurut ya, silakan dijelaskan pendapat kaitannya dengan pendapat Imam Abu Hanifah dengan kondisi Indonesia saat ini, apakah sesuai? Maaf, direspon balik saja. Pertanyaannya nanti direspon balik saja. Baik, itu tadi pendapat Imam Abu Hanifah itu tadi, selain hanya membolehkan hukum perdata, di situ juga Imam Abu Hanifah melarang untuk seorang perempuan menjadi imamatul uzma. Sedangkan di Indonesia semua perempuan diperbolehkan untuk menjadi hakim di semua kedudukan, termasuk hakim agung. Bagaimana menurut tanggapan dari pendapat tim Bro? Kepada jenengan Mas, pertanyaan kami,
Indonesia sejak tahun 1957 sudah mengangkat hakim seorang wanita, yakni dulu pada tanggal 14 Juli 1957 telah diangkat sebagai hakim, yakni Nyai Praitno. Itu mengatakan terus sampai bertahun-tahun semakin menambah dan juga bahkan Jawa Timur sendiri sudah mengangkat pemimpin, yakni Bu Khofifah sebagai seorang pemimpin. Lalu apa tanggapan kalian menanggapi kita Jawa Timur mempunyai pemimpin seorang wanita? Bahwa dalam memahami kaitannya berlakunya hukum Islam dan lain sebagainya dalam hukum-hukum nasional dalam di Indonesia ini ada teori hukum resipto yang ini disampaikan oleh pemikir hukum dari Belanda, di mana tujuannya adalah memisahkan atau menjauhkan Islam pada saat itu, masyarakat Indonesia yang Islam dari hukum-hukum Islam. Tujuannya apa? Untuk kristenisasi pada saat itu. Yang sebelumnya hukum Islam ini bisa diterima keseluruhan di Indonesia penerapannya dengan teori hukum resipto in complexum pada tahun 1602 sampai 1800 yang kemudian hadir teori hukum resipto tadi. Tujuannya apa? Kolonial Belanda untuk memisahkan umat Islam dari hukum-hukum Islam. Menyetujui Bu Khofifah sebagai pemimpin Jawa Timur dengan pendapat Anda seperti itu, benar? Berarti menggunakan pendapat Anda tadi, berarti Anda menyetujui Bu Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur. Boleh tanggapi bahwa dalam kaitannya dengan hukum ini adalah fi halatil ikhtiyar, bukan ketika sudah dipilih. Artinya ketika sudah dipilih maka kita tetap wajib taat. Ketika belum, maka kita boleh menggunakan dalil haramnya ini. Bang, silakan. Namun semakin banyak universitas di Indonesia yang khususnya sarjana hukum, dan dalam universitas tersebut menerima mahasiswa perempuan, secara tidak langsung Indonesia sangat menyetujui hakim wanita seperti itu. Kemudian Menteri Keuangan terbaik di Indonesia Sri Mulyani Indrawati itu juga seorang wanita, sehingga dipandang dari apa wanita itu kurang dalam menjadi hakim. Sementara judulnya dalam pembahasan kita ini adalah kedudukan wanita sebagai hakim di Indonesia. Namun Indonesia sangat banyak mengangkat pemimpin dari seorang wanita pada era saat ini, mulai dari sejak dulu, bahkan dari era keislaman, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Begitu juga dari era kepahlawanan dulu, pemimpin kita. Silakan respon terakhir. Dewan juri yang terhormat, bahwa rekan kami tim Pro menyatakan bahwa kesimpulannya adalah perempuan dalam bersaing dengan laki-laki ini bisa. Padahal faktanya seorang hakim atau apapun itu posisinya dalam melerai pertikaian atau memutuskan sebuah perkara seringkali mendapat ancaman dari pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini dirasa berat, itu yang menjadi alasan kami, berat untuk kemudian diberikan atau dialami oleh perempuan. Secara neuroscience atau riset ilmiah, memang perempuan ini cenderung tidak berani mengambil keputusan dan resiko. Ini ahlakiyah yang nantinya berimplikasi terhadap putusan peradilan hakim perempuan tersebut. Dan sebab hal ini pula lah ulama tidak memperbolehkan perempuan menjadi hakim. Cukup ya. Saya kira cukup ya pertanyaannya ya. Silakan disimpulkan dari apa yang kita debatkan pagi hari. Saya beri waktu 30 menit. Silakan sampaikan kesimpulannya dari tim.